Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yudit Triguna Channel yang berbahagia, hari ini kembali saya akan membagikan konten dengan tematik bakti. Bersama saya telah hadir Profesor Dr. Wayan Sukoyase, Dr. Ide Bagus Wiryanata, MSI, dan Anak Agung Ngurah Supartama. Silakan, Tu Haji, ada hal yang barangkali. Baiklah. Tu Haji, Om Swastiastu, Om sami-sami. Swastiastu. Kita sering sekali mendengar istilah-istilah di masyarakat yang kita sendiri tidak begitu paham. Contohnya misalnya tentang bakti. Jadi bakti niki apa ini sesungguhnya? Karena banyak sekali ada bakti negara gitu misalnya ya. Pencak silat ada bakti asih itu nama orang sampai orang tuanya memberi anaknya nama bakti gitu. Ada bakti marga. Bakti Rahayu Boleh bakti Rahayu. Rumah sakit. Mina bentiang wenten suatu hal yang terkandung yang bermakna sekali di balik kata bakti ini kan kira-kira wenten penikah. Semua, mohon maaf Pak Wayan Sukoyase, di dalam beberapa tulisan saya mencoba memberi arti dan melakukan interpretasi terhadap kata bakti. Dalam naskah itu setidaknya saya mengatakan, Pak Ji, ketika kita bicara mengenai bakti, sesungguhnya kita bicara 4 hal dasar. Kenapa saya sebutkan 4 hal dasar? Tentu ada hal-hal lain yang bisa ditambahkan. Dasar yang pertama, ketika kita bicara tentang bakti, maka di sana ada aspek hormat, aspek tunduk, aspek berserah. Karena ada aspek hormat, tunduk, dan berserah, maka sesungguhnya secara implisit kita mengakui bahwa di dalam dunia ini manusia hanyalah subordinasi dari kekuatan besar. Kan kira-kira begitu nggak? Oleh karena itu, karena manusia menyadari dia merupakan bagian kecil dari kekuatan yang besar, maka dia hormat, tunduk, berserah kepada siapa? Kepada yang supreme itu. Itu yang pertama menurut Titiang. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai bakti, kita sesungguhnya sedang bicara tentang aspek cinta kasih. Nah, ada rasa sayang, ada rasa mencintai, ada rasa menyukai. Ya, dan tentu di balik semua itu ada ahimsa di sana. Karena menyayangi, mencintai, tentu tidak boleh menyakiti. Itu tidak. Ini yang kedua menurut saya. Yang ketiga, bakti mengandung laku tanpa pamrih. Jadi laku tanpa pamrih. Apa yang disebut dalam bahasa kita lascarya. Ketika kita melakukan sesuatu atas dasar bakti, maka kita sesungguhnya bicara mengenai tindakan ikhlas. Nah, yang terakhir, yang keempat itu tidak lain karena kita tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Apa yang kita lakukan dilandasi oleh rasa kasih sayang. Dan
itu kita tunjukkan dalam bentuk laku tanpa pamrih, maka semua itu kemudian mendorong tindakan untuk melayani dengan hati saiwa. Nah, jadi itu Haji, ketika saya dan kita semua berkata tentang bakti, maka sesungguhnya setidaknya saya katakan 4 hal itu penting. Bakti kepada negeri, saya tunduk kepada guru Wisesa dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkannya. Saya bakti kepada negeri, saya akan melakukan tindakan-tindakan dan membela tanpa pamrih apa yang terjadi tentang negeri ini. Dan tentu saya akan melaksanakan laku itu dengan sewa melayani. Nah, ini sewa itu ya. Kira-kira Pak Prof. Nah, sewa. Dan ketika kita bicara tentang bakti, maka menurut Titian bahwa itu yang dibentukkan adalah hati, bukan rasio. Ya, bukan rasio. Itulah sebabnya mengapa dalam tradisi setempat, misalnya dalam tradisi Bali, ketika kita ngomong bakti, kita tidak pernah lagi menghitung-hitung berapa pengeluaran yang akan dihabiskan untuk itu. Karena dia tidak menggunakan rasio, tetapi menggunakan hati. Saya senang sekali tadi pagi saya membaca sebuah tulisan dari Dr. Ide Bagus Sindu, dokter spesialis objin yang menulis, dan ini relevan dengan apa yang Tiang bahas beberapa tahun terakhir ini. Terima kasih itu Haji. Saya sudah terinspirasi memperkuat apa yang Tiang katakan selama ini. Mudah-mudahan Pak Prof. Sukoyaso nanti akan memperkaya penjelasan, terutama berkaitan dengan sumber dan barangkali juga tambahan mengenai pembahasan konsep bakti. Ampura Prof. Tadi ini sangat menarik sekali pembahasan masalah bakti, karena dalam penjabarannya di masyarakat kan seperti yang Prof katakan tadi, bahwasanya bakti itu hanya terbentuk masih dalam alam pikiran saja, belum sampai dalam hati atau cita. Nah, kiranya bisa dijelaskan mungkin sumber-sumber daripada pemahaman bakti ini, sehingga masyarakat pada umumnya paham bahwa bakti itu bukan sekedar hanya proses dari pikiran tersendiri atau ya bagaimanapun saya kira ini tugasnya Pak Sukoyaso. Ya, Prof. Sukoyaso untuk memperkuat pembahasan mengenai bakti tadi. Kata bakti, istilah bakti itu tadi telah dijelaskan. Arti utamanya itu kan cinta. Cinta kasih. Bagaimana cinta sekasih ini bisa terwujud? Harus tertanam dalam hati kita perasaan tatwam asi itu, tatwam asi. Kita adalah bersaudara, wasudewam kutumbakam itu dasar filosofi dari bakti itu. Kemudian dijabarkan secara teknis dengan istilah guru susruse di dalam siwa sesana, di dalam lontar-lontar sesana, werti sesana, cara camu caya nika guru slokantara, guru susruse. Pertama-tama ini kita kan semua pelajar harus meliterasi diri, jadi kita harus hormat kepada guru. Guru susruse, kalau tidak punya hormat, kita tidak akan terbuka hati kita untuk menerima pelajaran. Itulah guru susruse. Nah, untuk bisa guru susruse itu ada cara-cara yang perlu dijabarkan seperti yang disampaikan tadi nih yang empat itu. Sumber yang lain banyak, cara camu cayo tadi sudah, Bhagavad Gita, bakti
bakti marga. Iya. Aspek bakti marga itu jadi bagaimana kita hormat kepada cinta kasih kepada alam, cinta kasih kepada sesama, bakti kepada leluhur, bakti kepada Tuhan dengan berbagai manifestasi beliau. Itu di ada jalan bakti. Salah satunya Srawanam itu tadi, Srawanam. Melakukan lagu-lagu suci, mekidung, mekawin, itu adalah jalan bakti itu. Ya. Ada nggak kira-kira sumber-sumber kekawin kekidung yang sangat populer yang menunjukkan betapa bakti itu berkaitan dengan kasih sayang? Nggih. Nggih. Niki aja yang tadi dah. Nggih. Yang Bisa. ada misalnya itu ya kepergian Sang Arjuna ke hutan untuk bertapa, itu satu. Jadi di Arjuna Wiwaha, kenapa dia bertapa? Karena dia itu ingin supaya Sang Yudhistira itu jaya di medan perang. Jadi dia secara tulus ikhlas dia melaksanakan tapa sampai dia mendapatkan anugerah itu karena baktinya terhadap Yudhistira yang tidak lain adalah Guru Wisesa saat itu dan kemudian. Nah, itu salah satu daripada bakti yang ada di dalam kekawin. Bisa ditembangkan? Itu tinirotan tulus itu. Ya, coba. Kalau yang langsung ditembangnya itu kan waktu dialog antara Arjuna dengan Sang Yang Indra itu. Jadi si Arjuna menjelaskan seperti ini. Ane pinake kakang kuan, ada kakak saya. Sang Dharma tenaya karena itu yang terkenal Sang Yudhistira. Dening bakti lawan asih. Nah, jadi kenapa saya ini karena ada bakti saya dan asih. Itu salah satu yang ada. Luar biasa itu ternyata sudah digelorakan, diulang-ulang untuk diteruskan dalam batin kita. Bakti itu berkaitan dengan kasih sayang. Gung Supartamo barangkali ketika melakoni Swadharma sebagai topeng, pesan-pesan mengenai bakti, ketika nanti tiang selaku pelaku seni katakanlah dengan penggiat melakoni ayah bakti dalam bentuk wali topeng atau wayang itu sudah barang tentu bakti kita itu terfokus pada konsep konsekrasi itu sendiri. Konsep bakti dalam bentuk ketulusan agar supaya yatnya tersebut menjadi sukses atau sempurna. Nah, mungkin dalam beberapa tembang-tembang yang mana ada satu saling mengikat gitu antara keberadaan bakti seorang Dwi Jati ketika mengucapkan weda, nah kemudian ada juru tabuh baktinya dengan menabuh, pergina baktinya dengan musola juga ada korelasinya. Seperti Ring Sinom niki menawi kekawian penglingsir dumun. Yaning suaran ganta kirang gegambelan mangimbokin yanin mudrani deical igal-igal manegepi. Nah, tiang rasa dari 4 baris ini bisa merujuk pada persembahan atau bakti. Bakti yang sempurna, yang saling melengkapi. Yeah, Kan saling kira-kira kekurangan satu sama lain. Ini luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Gung Supartamo dinyanyikan tadi itu sublimasi, saling melengkapi. Bakti itu adalah saling melengkapi.
Karena bakti memerlukan kesempurnaan. Iya, Pak. Dan kita menyadari bahwa kita semua tidak sempurna. Karena itu kita semua harus bersatu untuk saling menyempurnakan. ya. Itulah bakti. Itulah hakikat bakti yang utama. Itulah laku bakti yang harus kita usahakan dari hari ke hari. Saya kira demikian pemirsa. Semoga kita lebih paham, lebih meresapi makna di balik kata bakti. Terima kasih. Om Santi 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 Om.